Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada tanggal 24 Mei, di mana minggu ini kita memperingati Minggu Paskah ke-7 dengan tema terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan informasi jemaat yang bisa disampaikan pada minggu ini. Untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, yang pertama, Bapak Nato Joko Prayoto tanggal 25 Mei, Ibu Marta Meli tanggal 25 Mei, Ananda Rivaldo Yesaya Supardi tanggal 25 Mei, Saudara Andri Meyer Seotang tanggal 30 Mei, Ibu Windy Melinda tanggal 30 Mei. Kemudian untuk jemaat yang sakit, Saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Artati, Ibu Marta Keketoni, Ibu Sri Sudaryati, dan Ibu Udis Soreningsih. Marilah kita dukung saudara kita yang sakit ini agar Tuhan dapat memulihkan dan menyembuhkan saudara kita yang dalam keadaan sakit. Untuk itu mari kita siapkan hati kita menghadap Allah pada minggu pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk mengambil saat teduh. Marilah kita menghadap Tuhan. Untuk itu kita mari menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Tuhan Allah hadir. Dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Nas kebaktian kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah nas bimbing kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan juga sekaligus doa bacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan segala puji dan syukur karena kasih dan kuasa-Mu yang menyertai kami hari lepas hari. Dalam pekerjaan kami, di kantor ataupun di mana kami boleh bekerja,
di rumah bersama dengan keluarga, dan juga dalam setiap aktivitas yang terbatas ini. Yang bersyukur sepanjang minggu ini, kasih dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Namun kami juga sadar ya Tuhan, seringkali ada banyak tindakan, perilaku kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menyakiti hati sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan dari Engkau saja. Kiranya Engkau terus memperbarui kehidupan kami, sehingga kami layak untuk hidup bersama dengan Engkau. Dan saat ini dalam kehidupan kami yang telah Engkau perbarui, kami hendak bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami anugerah roh yang baru dalam hidup kami, roh yang akan menguatkan kami, yang mampukan kami untuk mendengar dan membuka hati kami, bahkan juga menumbuhkan firman itu dalam hidup kami, menjadi tanah yang subur, bahkan juga berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari di masa yang akan datang. Kuasilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu. Kiranya juga firman itu boleh berbuah dalam kehidupan hamba-Mu itu. Kami serahkan ya Tuhan, bacaan Alkitab kami ini, perenungan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 6, yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam webinar bersama dengan Pendeta Wahyu Satrio Wibowo tentang mengelola amarah waktu hari Rabu yang lalu, beliau mengungkapkan ada 6 emosi dasar dalam kehidupan manusia. Takut adalah salah satunya, salah satu emosi dasar manusia. Kalau kita tanya siapa yang tidak punya rasa takut? Saya yakin kita semua punya rasa takut. Kita semua pasti punya rasa takut. Ada yang rasa takutnya akan ada terus dalam diri kita. Tapi ada juga rasa takut yang dapat kita atasi seiring dengan waktu dan proses belajar kita, sehingga rasa takut itu hilang dalam kehidupan kita. Misalnya seperti anak saya Hizkia. Dulu ketika pertama-tama kami menempati pastori di Sukabirus, dia akan takut sekali untuk pergi ke dapur ketika malam hari. Sehingga biasanya kalau dia mau minum air ke dapur, dia akan memanggil saya atau istri saya untuk menemani dia ke sana. Meskipun lampu sudah nyala, tetap saja dia akan takut.
Nah, lambat laun Bapak Ibu Saudara sampai dengan saat ini terjadi proses perubahan. Sekarang dia berani seorang diri ke dapur ketika malam hari. Karena itu proses belajar. Ketika bersama dengan saya dan istri saya pergi ke dapur, biasanya kami akan mengungkapkan, Bang Hizkia tidak apa-apa, tidak perlu takut. Ada apa-apa, ada mama di rumah, dan juga jangan takut. Yang terutama adalah karena ada Tuhan Yesus yang menyertai Hizkia. Jadi tidak perlu takut. Makanya sekarang dia berani ke dapur, bahkan mengajak adiknya. Ketika adiknya takut, maka dia akan menemani adiknya pergi ke dapur. Itu contoh yang sederhana Bapak Ibu, takut yang sederhana yang bisa kita atasi. Tapi ada juga takut yang sangat besar yang tidak mudah untuk kita hadapi. Misalnya seperti sekarang, ketika virus corona itu menjangkiti banyak orang. Wajar saja kita takut. Wajar kita takut dengan virus corona, karena pertama, virus corona sangat mudah untuk menular. Dengan bersentuhan tangan, bersentuhan dekat saja kita sudah tertular gitu ya. Karena memang sangat mudah menular. Yang kedua, proses penyembuhannya cukup lama Bapak Ibu. Panjang sekali. Ada teman saya, ketika dia divonis positif, kemudian akhirnya dia harus menjalani proses itu hampir 2 bulan. Dia hampir 2 bulan tinggal di rumah sakit, dan sampai saat ini pun juga setelah dia keluar dari rumah sakit dia harus mengisolasi diri lagi. Jadi cukup panjang sekali proses penyembuhannya. Dan yang ketiga yang paling menakutkan adalah karena virus ini menyebabkan kematian. Memang kalau kita katakan kan hampir semua penyakit juga bisa menyebabkan kematian, ya memang benar ya. Menyebabkan kematian. Tapi tadi karena virus ini sangat mudah menular kepada siapapun dan tingkat kematiannya tinggi, maka wajar kalau kita menjadi takut sekali akan virus ini. Wajar Bapak Ibu, wajar kita menjadi takut. Bahkan kalau saya katakan takut itu memang harus ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Rasa takut itu membuat kita akan menjadi waspada dalam kehidupan kita. Takut itu akan membuat kita aware, waspada, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi yang sedang kita hadapi ini. Justru kalau kita tidak punya rasa takut, maka ya mungkin kita akan sangat mudah tertular. Karena tadi ketika kita takut, kita akan waspada sehingga ini yang harus kita lakukan. Keluar, kalau kita memang harus bekerja di luar, maka kita harus memakai penutup masker untuk hidung kita, untuk mulut kita. Atau kita juga harus memakai jaket, atau kita juga harus memakai sarung tangan. Dan ketika kita pulang dari pekerjaan kita di luar sana, kita akan membersih diri. Jadi justru karena rasa takut itu kita menjadi waspada dan tahu apa yang harus dilakukan supaya kita tidak tertular, supaya orang lain pun juga tidak tertular. Justru dengan rasa takut itu, maka kita bisa mengelola kehidupan kita dengan baik. Nah, asalkan jangan sampai rasa takut itu menjadi berlebihan, membuat kita udahlah nggak usah keluar rumah sama sekali, tidak usah melakukan sesuatu, di rumah aja, diam saja di rumah sepanjang hari terus menerus. Ya tidak baik juga tentu saja. Apalagi kalau memang kita tetap harus bekerja di luar. Bagaimana dengan Yesus Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus punya rasa takut? Ketika Yesus hidup di dunia ini, pasti dia juga punya rasa takut. Ya, dia punya rasa takut. Karena dia juga adalah manusia. Dia manusia yang utuh, dia punya rasa takut juga. Lihat ketika di Taman Getsemani, di saat dia berdoa, tergambar jelas di sana. Betapa dia punya rasa takut. Digambarkan dia menangis sampai peluhnya itu seperti darah. Karena ketakutannya akan apa yang akan dihadapi, kesengsaraan yang akan dia jalani. Dia punya rasa takut. Tapi juga saudara, saya menangkap hal itu juga dalam doa
ketika dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya yang tadi kita baca bersama-sama. Doa yang ia naikkan kepada Bapa di sorga sebelum dia memasuki jalan sengsara itu. Hal ini berkaitan dengan kondisi yang akan dialami oleh para murid setelah ia tidak lagi bersama dengan mereka. Di mana akan ada banyak tantangan yang tidak mudah yang akan dihadapi oleh para murid ketika Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Baik tantangan dari dalam diri mereka, yaitu perpecahan yang mungkin terjadi, akar-akarnya sudah ada. Ketika Yesus masih ada pun juga akar perpecahan itu ada di antara mereka. Kalau kita ingat ketika mereka bertanya siapa yang terbesar di antara mereka, itu akar perpecahannya. Sudah terlihat sekali. Dan juga tantangan dari luar. Dari orang-orang yang benci dengan mereka, dari orang-orang yang benci kepada Yesus, dari orang-orang yang akan mengejar mereka karena identitas mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Namun saudara, dalam doa Yesus kita bisa melihat bahwa ketakutan itu sirna ternyata. Karena dalam doa Yesus menegaskan tentang keberadaan para murid Yesus. Bahwa mereka dikatakan bahwa mereka adalah milik Allah yang dipercayakan kepada Kristus, pada Yesus untuk menjadi kepunyaan Kristus. Yang juga telah menerima pengajaran serta menjadi saksi akan berbagai karya Kristus. Ya, selama mereka hidup bersama dengan Kristus, mereka bisa melihat berbagai macam karya Kristus. Dan juga kalau kita ingat, mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Karena mereka adalah milik Allah, dan ini juga yang paling utama, mereka akan dipelihara oleh Allah. Bukankah itu terungkap dari doa Yesus? Mereka milik Allah, mereka dipersiapkan menjadi saksi, dan juga Allah akan memelihara mereka dalam kehidupan mereka. Setelah Yesus tidak ada, Allah akan memelihara mereka. Jadi bagi saya, ketakutan Yesus justru dijawab dalam doanya sendiri. Dari doa itu tercermin bahwa Yesus percaya kepada Bapa, tapi juga sekaligus Yesus percaya kepada murid-muridnya, kepada manusia. Yesus percaya kepada mereka, meskipun siapa mereka? Mereka manusia biasa kok. Mereka sebagian besar nelayan. Dibandingkan dengan dunia yang besar ini yang harus mereka hadapi, mereka hanyalah sekelompok kecil manusia, sekelompok kecil orang. Tapi dalam Tuhan, karena mereka milik Allah dan Tuhan akan melihara mereka, tantangan itu akan bisa dihadapi. Mereka akan bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Dalam kondisi kita pada saat ini saudara, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi refleksi kita. Pertama, pada masa pandemik ini rasa takut adalah sesuatu yang wajar. Takut tertular virus corona. Namun bukan berarti tadi seperti yang saya ungkapkan di awal. Bukan berarti lalu kita menarik diri, menutup diri dari luar, dari dunia luar 100%. Ya tidak bisa juga. Kita tetap harus bekerja bagi Bapak Ibu yang harus bekerja di luar. Ya mau tidak mau kita harus bekerja keluar. Tapi tadi ya, rasa takut itu mendorong kita untuk mawas diri, waspada, memperlengkapi diri dengan baik, menjaga diri kita dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah, ajuan pemerintah soal kesehatan itu ketika kita harus keluar dari rumah. Rasa takut itu wajar tapi justru menolong kita untuk lebih baik lagi. Dan yang kedua, orang menjadi takut dengan masa depan. Apakah hidup kita akan pulih? Itu menjadi pertanyaan besar saat ini. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa ke depannya. Apakah akan terus seperti ini, harus hidup dengan virus corona, atau ya akan berubah. Atau juga saat ini saudara, mungkin kita menjadi bertanya apakah kita akan terus ibadah online terus gitu ya. Sepanjang tahun ini. Lalu bagaimana dengan gereja? Bahkan maju juga tempo hari kita sempat takut bagaimana dengan kebutuhan dana kita, pelayanan kita. Mampukah kita bisa
memberikan kesejahteraan bagi pendeta, bagi pelayan-pelayan yang lainnya. Tapi ternyata, saudara, apa yang terjadi? Gereja masih terus bisa melayani. Kita masih bisa beribadah bersama-sama terus meskipun ya beribadah online sampai saat ini. Bahkan bukankah kita bisa jadi berkat buat orang lain? Apa artinya? Apa artinya? Artinya bahwa jangan lupa kita adalah milik Allah. Ini kuncinya. Jangan lupa bahwa kita adalah milik Allah. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini musnah. Ya. Lihat dalam sejarah kehidupan gereja kita juga, bukankah? Kita sudah melampaui persekusi. Kita sudah melampaui banjir. Kita sudah melampaui bencana-bencana yang lainnya. Dan pada masa ini kita sedang mau melampaui masa pandemik ini. Dalam semuanya itu kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memampukan kita melewati masa-masa itu. Dulu, sekarang dan juga nanti kita akan bisa karena Tuhan menyertai kita karena kita adalah semua milik Allah. Tidak akan pernah Dia tinggalkan kita. Oleh karena itu, seharusnya itu menjadi sebuah kekuatan yang terus baru dalam hidup kita. Yang membuat kita berkarya ke depan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, karena kita adalah milik Allah, kita adalah murid Kristus yang juga sudah melihat begitu banyak karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga punya tugas. Sama seperti murid-murid Kristus di masa lalu, mereka punya tugas untuk mengabarkan karya Tuhan itu, karya Kristus itu di tengah-tengah dunia kita ini. Maka bukankah kita juga punya tugas itu? Kita juga punya tugas untuk mewartakan karya Kristus yang sudah kita alami. Atau dalam bahasa gerejawinya, kita harus menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Apa tanda-tanda kerajaan Allah? Tanda-tandanya sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat, pengampunan. Segala apa yang Tuhan Yesus lakukan, memberikan kehidupan. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah tengah-tengah dunia kita. Sekarang tugas kita mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu sebagai murid Kristus. Mampukah? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dihimpun, mari kita semua memuji dari pujian NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat tangan-Mu
menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu yang kudus semeraya, menaikkan doa-doa syafaat kami. Pergumulan kehidupan kami yang kami jalani hari lepas hari. Dalam kehidupan keluarga kami yang penuh dengan tantangan ini, kami mau menyerahkan kesehatan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang ada di rumah, kami masing-masing juga yang masih terus bekerja, berusaha, atau juga keluarga kami yang harus tinggal di rumah juga. Kiranya kasih-Mu menyertai, melingkupi kami, memberikan kami kemampuan untuk terus hidup dalam sukacita. Kami yakin penyertaan-Mu yang terus melingkupi kami dan memampukan kami untuk berkarya hari lepas hari. Kami bersyukur atas kehidupan anak-anak kami juga yang Engkau terus sertai dalam pertumbuhan mereka, meskipun di saat-saat ini di mana mereka tidak bisa bermain dengan bebas atau juga bersekolah. Kiranya Engkau tetap memberikan sukacita dalam kehidupan mereka dan mampukan kami para orang tua untuk bisa mendampingi mereka penuh dengan kesabaran, kesetiaan, sehingga anak-anak kami senantiasa diliputi oleh sukacita dan pertumbuhan dalam hidup mereka. Berikan kami berkat-Mu ya Tuhan, agar hari lepas hari di masa yang akan datang kami dapat terus mampu menjalani kehidupan kami. Dan bahkan kami boleh berbagi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, bagi Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Marta Keketoni, Ibu Sri Sudaryati, Ibu Ode Sariningsih. Dalam proses pengobatan dan pemulihan yang mereka jalani hari lepas hari, jamahlah mereka ya Tuhan, pakai obat-obatan, setiap makanan, minuman yang mereka nikmati, makan untuk bisa menolong proses penyembuhan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Nato Joko Prayoto, Ibu Marta Meli, anak kami Rivaldo Yesaya Supardi, Saudara Andri Meyer Sihotang, dan juga Ibu Windy Melinda, yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usia mereka. Kami bersukacita, bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan. Kiranya mereka semua senantiasa juga boleh melihat karya tangan-Mu dalam hidup mereka di masa yang lalu sampai saat ini, dan juga menjadi sebuah kekuatan, keyakinan akan karya-Mu juga yang akan terus melingkupi mereka di masa yang akan datang. Kami juga bergumul bersama dengan kehidupan persekutuan kami ini, di mana sampai saat ini kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, tapi juga kami bersyukur karena Engkau tetap memampukan kami untuk bisa saling berbagi, saling melayani dalam aktivitas pekan ini, di mana kami boleh berbagi makanan bagi orang-orang sekitar kami. Kiranya itu semua juga menjadi sebuah pengharapan, kekuatan bagi kami dalam menjadi berkat bagi orang-orang yang sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga terutama berdoa bagi masyarakat sekitar kami yang saat ini bersukacita karena Hari Raya Idul Fitri yang mereka boleh rayakan. Kami bersukacita karena apa yang sudah mereka lampaui dalam sebulan ini. Mereka berpuasa, mereka menahan diri, menahan nafsu, amarah, dan lain sebagainya. Sehingga ada kemenangan yang mereka boleh rayakan saat ini. Kiranya momen itu menjadi sebuah momen di mana mereka mau benar-benar bertumbuh dalam kehidupan mereka lebih baik lagi, di mana mereka mampu bukan hanya di dalam sebulan yang lalu tapi juga di waktu-waktu yang akan datang untuk bisa menahan amarah, menahan nafsu dan diri mereka, sehingga kehidupan mereka di waktu yang akan datang menjadi kehidupan yang lebih baik lagi.
Dan terutama Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka masing-masing karena pandemik virus corona ini. Kiranya melalui proses perawatan yang mereka tempuh, mereka semua mendapatkan pemulihan. Dan juga bagi para dokter, perawat maupun juga tenaga penunjang medis yang lainnya, berkati mereka semua ya Tuhan. Dalam kesehatan mereka, kami yakin Engkau tidak meninggalkan mereka dalam upaya mereka menolong sesama mereka. Sehingga di hari ke depan mereka tetap sehat dan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang mencari kesembuhan di rumah sakit. Dan juga bagi pemerintah kami yang terus berupaya menjaga situasi kondusif dan mendorong benar-benar masyarakat untuk tinggal di rumah. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan kesabaran dalam mengatasi banyak orang yang justru tidak peduli dengan kesehatan mereka maupun juga orang lain. Kiranya pemerintah kami ini tetap penuh ketenangan di dalam menyikapi pandemik virus corona ini. Bapa, inilah doa-doa permohonan kami. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin Engkau Allah yang mau mendengarkan dan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 182, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah, jadilah kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.